Ya, halo, selamat pagi anak-anakku kelas 2. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik ya. Kalau seminggu kemarin anak-anak sudah libur atau tidak ada pembelajaran, nah mulai hari Senin ini kita kembali untuk memulai pelajaran ya. Memulai pelajaran kita masuk pada tema yang keempat. Sudah disiapkan semua buku-bukunya, tema 4? Ya, kalau sudah, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini yaitu tema 4, subtema 1, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Kita mulai ya anak-anak. Nah, ini. Bernyanyi. Sebelum bernyanyi, mari kita pelajari yang berikut ini. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Nah, satuan hitungnya yaitu ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada yang berikut. Nah, kalau seperti ini hanya ada nada satu nada ya. Nah, itu dibunyikan hanya satu ketukan. Kalau nada seperti ini, itu berarti masing-masing nada atau nada satu atau do itu dibunyikan setengah ketukan. Sedangkan kalau nada yang seperti ini, itu dibunyikan 2 ketukan. Nah, kalau seperti ini, nilai atau nada 1 atau do dibunyikan 1,5 ketukan. Nah, ini adanya jadi 1,5 ketukan. Kalau yang seperti ini, berarti angka 0 itu merupakan tanda istirahat. Angka 0 yang ada tanda garis di atasnya itu dibunyikan setengah ketukan. Kalau nada yang seperti ini, dibunyikan selama setengah ketukan. Ya. Jadi rangkaian nada berjalan menurut birama. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh birama anak-anak ya. Nah, ini. Nada adalah bunyi yang beraturan. Ada nada keras, ada juga nada yang lembut. Kita pernah itu kan mempelajari ya. Waktu kelas 1 sama kelas 2 di awal itu kita telah mempelajari nada keras dan nada lembut. Nah, nada keras dan nada lembut ini disebut dinamika. Ya, perhatikan tanda dinamika berikut. Nah, ini ada tanda. Kalau tandanya garis itu berarti dinyanyikannya keras. Kalau tandanya seperti gelombang ini, garis gelombang, itu dinyanyikannya lebih lembut. Gitu ya. Kalau memang tidak ada tandanya, berarti kita nyanyikan biasa saja. Ini contoh-contoh birama. Birama adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Nah, ini contohnya ada birama 2/4. Itu berarti tiap biramanya itu terdiri atas 2 ketukan. Ada juga yang 3/4. 3/4 ini artinya tiap birama itu terdiri atas 3 ketukan. Kalau yang birama 4/4 itu artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Ada juga birama 6/8. Artinya tiap birama itu terdiri atas 6 ketukan. Nah, ini adalah lagu yang berjudul Membuang Sampah yang diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Ini berbirama 2/4. Nah, untuk baris yang pertama, kalau kita dengar lagunya, itu kita bisa menyanyikannya dengan nada lembut. Makanya kita bisa memberinya tanda garis bergelombang. Ini baris yang kedua juga. Sedangkan baris yang ketiga, itu kita nyanyinya biasa saja, berarti tidak perlu diberi garis. Tidak perlu diberi garis ataupun garis lengkung. Kalau ini baris yang keempat. Nah, baris yang keempat ini kita nyanyikannya apa? Keras. Nah, makanya kita beri tanda
garis. Gitu. Sedangkan yang baris yang kelima itu nyanyinya biasa saja, tidak lembut ataupun tidak keras. Makanya kita tidak memberikan tanda, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada persatuan dalam keluarga. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga, yaitu apa saja? Ya, ini contohnya. Tidak menang sendiri, suka membantu anggota keluarga yang lain, memiliki sikap saling menghargai dan menghormati, mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf dan memaafkan, selalu bersikap jujur, menyampaikan pendapat secara sopan, memiliki sikap saling berbagi, dan memiliki sikap saling menyayangi. Itu adalah contoh sikap ya yang harus kita lakukan untuk atau supaya terwujud persatuan dalam keluarga. Nah, makna bersatu. Makna bersatu di rumah itu bisa disebut juga dengan kebersamaan. Kebersamaan di dalam keluarga. Ya, contoh kegiatan yang menggambarkan kebersamaan di keluarga atau di rumah itu apa sih? Nah, ini bisa makan bersama keluarga, menonton TV bersama keluarga, belajar bersama kakak atau adik, membersihkan rumah bersama, bisa bermain bersama adik atau kakak. Nah, gitu ya. Jadi yang sikap yang menggambarkan kebersamaan di rumah. Nah, manfaatnya apa kalau kita bersatu dalam keluarga? Nah, jika ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak, kalau kita kerjakan bersama-sama dengan keluarga, ya pekerjaannya yang berat akan terasa lebih ringan. Pekerjaannya bisa cepat selesai, terus dapat mempererat rasa kekeluargaan. Suasana rumah juga bisa menjadi nyaman. Nah, itu manfaatnya kalau kita bersatu dalam keluarga. Nah, akibatnya apa kalau kita tidak ada persatuan dalam keluarga? Hidup tidak bersatu akan menimbulkan kerugian. Nah, apa kerugiannya atau akibatnya? Nah, ini. Pekerjaan akan terasa berat karena dikerjakan sendiri, ya kan? Pekerjaan akan lama selesainya. Terus suasana rumah menjadi tidak nyaman. Nah, contohnya ini seperti gambar di samping, ya kan? Kalau sering bertengkar, adik kakak atau saudara ini sering bertengkar, nah, pasti suasana rumah menjadi tidak nyaman, ya kan? Nah, sekarang kita masuk pada ruas garis. Nah, keset. Nah, di samping ini ada gambar keset. Keset itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar segi 4. Nah, setiap tepi gambar dibatasi oleh ruas garis. Nah, ruas garis adalah sisi dari sebuah bangun datar. Gambar di samping memiliki, nah ini, gambar di samping ya keset ini ya, memiliki berapa ruas garis? Nah, ruas garis ini anak-anak. Tepi-tepinya ini. Nah, itu bisa juga disebut sisi. Ya, sisinya ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti dia memiliki 4 ruas garis. Nah, ruas garis tersebut dinamakan dengan sisi bangun datar. Seperti ini juga. Bangun persegi ya. Nah, sisinya atau ruas garisnya berapa juga? Nah, ini ruas garisnya 1, 2, 3, 4. Ya. Terus ini segitiga. Ini 1, 2, 3. Jadi kalau persegi juga tadi ruas garis atau sisinya ada 4. Kalau segitiga ada 3. Nah, ini sekarang ada kelompok bangun datar yang memiliki 3 ruas garis. Nah, ini contohnya seperti ini anak-anak. Ini yang memiliki 3 ruas garis, ya kan?
segitiga ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Nah, ini memiliki 3 ruas garis. Ini bangun-bangun yang memiliki 3 ruas garis. Ada juga yang memiliki 4 ruas garis, contohnya seperti ini. Ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan juga layang-layang. Nah, masing-masing bangun datar ini itu memiliki 4 ruas garis. Jadi tadi ada yang 3, dan yang sekarang ini ada 4 ruas garisnya. Atau disebut juga apa tadi ruas garis? Iya, disebut juga sisi. Ya. Nah ini, bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dihubungkan dengan garis lurus atau garis lengkung. Nah, seperti ini. Kalau persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, itu garis lurus, dihubungkan oleh garis-garis lurus. Nah, sedangkan lingkaran, ya, seperti lingkaran itu menggunakan garis lengkung. Nah, bangun datar itu memiliki yang namanya sisi, sudut, dan titik sudut. Tetapi ada satu bangun datar yang hanya memiliki sisi. Dia tidak memiliki sudut ataupun titik sudut. Nah, ada yang tahu apa? Bangun apa yang seperti itu? Dia hanya memiliki sisi saja, tetapi tidak memiliki sudut, tidak memiliki titik sudut. Ada yang tahu? Iya. Ini bangun datar lingkaran. Dia hanya memiliki sisi. Nah, sisinya berbentuk lengkung, ya kan? Nah, tapi dia tidak memiliki sudut, tidak memiliki titik sudut. Nah, apa sih itu, Bu, sudut sama titik sudut itu? Nah, coba kita pelajari ya. Nah, ini. Sisi, tadi kita sudah belajar sisi ya, atau ruas garis. Nah, sekarang kita pelajari tentang sudut. Mana yang disebut sudut? Nah, sudut itu adalah ini, ruas garis pada pertemuan antara 2 ruas garis. Nah, ini. Antara sini, pertemuan ini dan ini contohnya ya. Nah, ini di sini ini disebut sudut. Nah, ini sudutnya. Ya kan? Kalau ini sudutnya. Di sebelah sini. Ini juga sudut di sini. Dan di sini juga sudut. Ya kan? Pojok-pojoknya. Ini juga sama, pojok-pojoknya itu disebut sudut. Nah, di sini. Nah, ada juga yang disebut titik sudut. Nah, sama seperti sudut, dia yang ujungnya ini titiknya persis. Nah, ini pertemuannya antara 2 garis persis, ini namanya titik sudut di sini. Nah, ini di sini ya, bisa diperhatikan ya anak-anak ya. Ini di sini. Ini juga yang di sini. Ini ya kan titiknya persis di sini sama sini. Nah, berarti kalau ini tadi kita sudah pelajari sisinya atau ruas garisnya ada berapa kalau seperti ini? Iya, ada 4. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya kita juga hitung coba. Ini ada 1 di sini lagi 2, di sini juga berarti 3, di sini juga berarti 4. Berarti bangun ini memiliki berapa sudut? Iya, 4 sudut. Sama ya, seperti ini dia juga mempunyai 4 sudut. Nah, titik sudutnya juga sama kan? Pojok-pojoknya ini juga ada 4. Ini juga sama. Sudutnya 1, 2, 3, dan 4. Titiknya juga, titik sudutnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, titik sudut adalah titik pertemuan antara 2 ruas garis. Nah, ini titik-titiknya itu. Ya, bisa dipahami ya anak-anak perbedaannya. Kita lanjut. Nah, kalau kita sudah pelajari tentang sisi, tentang sudut, dan juga titik sudut, anak-anak bisa mencarinya di bangun-bangun berikut ini. Bangun segitiga ini.
Nah, kita bisa tuliskan, banyak sisinya ada berapa? Ya, 3. Banyak sudutnya? Ya, ada 3. Banyak titik sudutnya juga 3. Nah, bisa dikerjakan. Ini ada trapesium, persegi, segitiga, ya kan? Yang kelima ini juga bentuk trapesium. Nah, ini bisa kita isi. Banyak sisinya berapa? Banyak sudutnya berapa? Dan banyak titiknya berapa? Anak-anak bisa menghitungnya, mencarinya. Betul tidak jumlahnya seperti ini? Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita masuk pada laporan pengamatan. Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau sebuah pekerjaan. Contohnya kita mau membuat laporan pengamatan tentang gambar di samping ini. Nah, kita lihat bagaimana keadaan rumah yang ada pada gambar di samping. Ya, kita lihat bagaimana keadaannya. Iya, gambar di samping menunjukkan tentang lingkungan rumah yang tidak bersih. Nah, kita bisa bilang kok rumahnya itu di gambar itu tidak bersih, Bu. Kita bisa lihatnya bagaimana. Iya, karena apa yang pertama? Banyak sampah yang berserakan. Ya kan? Tanaman bunganya itu bisa menjadi kering dan mati. Ini kita lihat, tanamannya sudah kering, sudah layu. Halaman rumah menjadi kumuh atau kotor. Nah, ini karena sampahnya, nah, akhirnya banyak sampah menumpuk, berserakan, akhirnya menjadi kumuh rumahnya. Mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena sampah-sampahnya berserakan, itu menimbulkan aroma atau bau yang kurang sedap, tidak enak, ya kan? Nah, tidak enak juga dipandang. Nah, coba kita melihatnya pun bagaimana? Iya, melihatnya juga nggak enak kan, tidak bagus, tidak indah, tidak bersih, ya kan? Nah, itu ciri-ciri rumah yang tidak bersih. Nah, cara menjaga kebersihan rumah yaitu bagaimana? Nah, karena melihat tadi rumahnya yang tidak bersih, caranya bagaimana untuk menjaga kebersihannya? Membersihkan lantai, langit-langit rumah, dan dinding rumah secara teratur. Membersihkan dan merapikan kamar tidur. Tidak ada genangan air. Nah, kalau ada genangan air, cepat dibersihkan. Atau bak mandi, bak air. Nah, itu tidak boleh terbuka, harus ditutup. Rumah harus dilengkapi dengan jendela dan ventilasi. Nah, supaya ada pertukaran udara yang bersih bisa masuk ke dalam rumah, itu harus ada jendela dan ventilasi udaranya. Membuang sampah pada tong sampah, menutup tempat sampah supaya tidak dihinggapi lalat, ya kan? Menguras bak mandi dengan teratur supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, itu. Ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan rumah kita. Nah, laporan sederhana. Nah, dari pengamatan kita tadi, ya kan, dari pengamatan kita tentang yang gambar rumah tadi, nah, laporan sederhana dapat dibuat berdasarkan hasil pengamatan pada gambar. Nah, dari gambar tadi, ya kan, itu kita bisa membuat laporannya. Itu kita bisa membuat laporannya itu dengan menggunakan bahasa yang baku dan sesuai. Bahasa yang baik, ya. Bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, dalam membuat laporan, itu kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami orang lain, diri kita sendiri dan orang lain. Ya, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat laporan. Ya, sekarang kita masuk dalam kosakata. Nah, dalam kosakata ini, ada berbagai macam kan kosakata. Nah, itu kita bisa mencari artinya. Nah, seperti contohnya ini, bersih. Artinya bersih itu bebas dari kotoran, tidak tercemar atau tidak bernoda. Rapi itu artinya teratur,
tertib, baik, ya kan? Kalau nyaman, nyaman tuh artinya enak, segar, sejuk, dan sehat. Indah, itu enak dipandang. Kalau gersang, artinya kering atau tidak subur. Kumuh, kumuh artinya tercemar atau kotor. Berserakan, itu artinya berantakan, porak-poranda, ataupun tidak beraturan. Ya, jadi ini kita belajar tentang beberapa kosakata lagi ya hari ini. Ya, ini anak-anak bisa mempelajarinya. Ini arti-artinya. Ya, tuh. Nah, ini adalah tugas kita hari ini. Tugas tema kita hari ini ya. Yaitu mengerjakan paket tema 4, subtema 1. Ini Bu Lita sudah berikan halaman berapa saja yang harus dikerjakan. Nah, untuk mengerjakannya, anak-anak bisa melihat video materi pembelajaran yang telah Bu Lita berikan hari ini. Ya, anak-anak bisa melihatnya di situ, dipelajari lagi. Nah, itu bisa untuk mengerjakan paket tema 4, subtema 1-nya. Dan yang kedua yaitu mengerjakan LKS juga untuk tema 4 dan subtema 1. Itu halaman ini 6, 7, dan 10. Untuk mengerjakannya juga anak-anak bisa melihat materi yang sudah Bu Lita berikan hari ini. Ya, itu saja untuk hari ini. Anak-anak mungkin kalau bukunya di buku atau LKS-nya pada saat mengerjakan tidak cukup, itu bisa dikerjakan di buku tulis tema 4-nya. Boleh dikerjakan di buku tulisnya. Kalau merasa, tempat jawabannya ini tidak cukup, nah boleh jawabannya ditulis di buku tulis tema 4. Ya, tapi jangan lupa juga diberi judul. Dari buku tema atau buku paket tema 4 halaman sekian gitu ya, atau mungkin dari LKS halaman ini. Nah, seperti itu ya. Itu saja hari ini materi temanya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan memberkati.